partai politik dan pemilu. Sebuah kata yang mungkin hanya muncul di benak kita selama 5 tahun sekali. Tetapi, apakah kalian tahu sebenarnya definisi dari kedua tersebut? Partai politik adalah organisasi yang mengordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Dan untuk pemilihan umum atau pemilu adalah proses pemilihan untuk memilih sebagian besar atau seluruh anggota terpilih badan legislatif dan presiden yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Tapi apakah kalian pernah bertanya, kenapa sistem kepartaian dan pemilu itu sangat berbeda dari dulu dan sekarang? Kali ini saya akan membahas sistem kepartaian dan pemilu dari berbagai zaman, dari Orde Lama, Orde Baru, sampai reformasi hingga sekarang. Undang-Undang Dasar 1945. Zaman Orde Lama, sebuah babak baru bagi negara yang baru saja merdeka. Indonesia yang baru merdeka pada tahun 1945. Namun pemilu tersebut baru terwujud pada tahun 1955, yakni pada masa kabinet Burhanuddin Harahap. Dengan sistem proporsional terbuka, tingkat partisipasi yang sangat mencengangkan, yakni sekitar 91,54%. Pemilu tahun 1955 melahirkan 4 partai besar, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Namun, sistem multipartai tanpa mekanisme konsolidasi justru memicu fragmentasi ideologis yang akut, kebuntuan konstituante dalam menyusun undang-undang permanen. Kegagalan ini mendorong Soekarno mengeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Namun tentu saja semuanya tidak berbuah manis. Puncak krisis ekonomi pada tahun 1966 membuat Soekarno memaksa dirinya menandatangani Super Semar. Hal tersebut menjadi pintu masuk berakhirnya Orde Lama serta Orde Baru bagi Soeharto. Bagaimana akibat daripada satu kup PKI yang gagal pada tahun 60? Orde Baru hadir dengan sistematis stabilitas dan pembangunan. Namun secara data, ia melanjutkan sentralisasi kekuasaan dengan melakukan rekayasa politik besar-besaran, seperti menggabungkan kelompok fungsional ke dalam Golkar dan menyederhanakan partai politik yang hanya menjadi 3 kontestan, yakni PPP, PDI, dan Golkar. 6 kali pemilu pada zaman tersebut, yakni tahun 1971 hingga 1997, Golkar selalu menang dengan perolehan suara mutlak di atas 50%. Tentunya sebuah fenomena ini yang tidak mungkin terjadi tanpa rekayasa. Akibat penekanan yang terus-menerus dan krisis ekonomi Asia pada tahun 1997 yang melumpuhkan negeri, gerakan mahasiswa dan rakyat turun ke jalan secara besar-besaran, memaksa Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998, yakni pada tanggal 21 Mei. Jadi kalau 10 tambah 6 itu kan 17. Memasuki era reformasi. Era ini membuka demokrasi seluas-luasnya dengan 48 partai politik. Pada pemilu tahun 1999 dan peralihan ke sistem proporsional terbuka pada tahun 2004. Secara normatif, perubahan telah dilakukan melalui amandemen Undang-Undang 1945 yang memperkuat checks and balance, serta pembentukan lembaga independen seperti KPU dan Bawaslu. Tetapi implementasi masih timpang karena lemahnya penegakan hukum, integritas aparat yang sangat dipertanyakan, dan budaya hukum yang belum mendukung keadilan substantif. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf atas sebesar-besarnya jika ada kata yang salah maupun penyebutan. Saya, mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Sultan Muhammad Safiuddin yang bernama Muhammad Farid Fariji,
izin pamit dan sekian. Terima kasih.